Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3A PGSD dari kelompok E dengan anggota yaitu saya sendiri Rosa Amelia, Saya Agnia Aslam, Saya Norman Effendi. saya Dahliani, dan saya Hidayani. akan melakukan studi kasus ke sebuah tempat bersejarah yang ada di Kalimantan Selatan, dan tempat yang kami pilih ialah makam dan masjid Sultan Suryansyah. Perjalanan kami mulai dengan menaiki kendaraan roda 2 dari kampus tercinta Universitas Lambung Mangkurat hingga ke tepian sungai Muara Kuin, yang mana di seberangnya terdapat makam Sultan Suryansyah, tempat bersejarah pertama yang ingin kami kunjungi. Memasuki kompleks makam, inilah pemandangan pertama yang kami lihat. Saat ingin berjalan lebih jauh memasuki makam, pandangan kami teralihkan dengan salah satu tempat menarik yang terdapat di sebelah kanan makam. Inilah Museum Makam Sultan Suryansyah. Pangeran Raja Buana, ahli waris kerajaan Daha, dibuang paman Arya Batara, kawalan nean wadah pembukaannya, kampung Kuin diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu lalarnya. Pati masih pati kampung Kuin, jadi paling hujan wan angin, kampung Barami aman kajamin, Kuin menjadi Banjarmasin. Hatip Dayan nanggal di Talabang, kurang nang isi kapintaran, rakat mupakat wan saijaan, Pangeran mengumpul pasukan. Diceritakan oleh penjaga, seperangkat peninggalan yang diabadikan di museum ini asli didapatkan dari hasil bongkaran di sekitar makam yang dulunya adalah wilayah Kerajaan Banjar. Terkecuali pakaian sultan yang hanya merupakan replika. Dikatakan, pakaian sultan yang asli dirahasiakan di suatu tempat untuk dijaga keberadaannya. Setelah puas berkeliling museum, kami pun melanjutkan perjalanan menuju tujuan utama, makam Sultan Suryansyah.
kami itu ada tugas dari kampus untuk meneliti sejarah yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, jadi kami memilih makam Sultan Suryasa. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Oh, Bapak Hamdani. Sudah berapa lama yang menjaga di sini? 8 tahun dia di sini kan. Sejarah awal makam ini tuh kapan Pak didirikannya? Sejarah awal makam berdirinya ini sejak Sultan Suryasa meninggal. Canggih lagi. Oh, canggih. Karena sini masuk Islam lalu kan ada canggihnya. Kalau di Abu Dhabi kan ada candi Abu, ada Sari, ada candi Laras. Karena situ belum Islam. Kalau di sini Islam berdiri, candinya itu nama candi ada sini pembekasnya yang kita lihat bangunannya yang kita bisa mendator. Ini untuk pembangunan makamnya ini udah dari dulu atau baru-baru aja? Bangunan makam ini sejak beliau untuk orang kampung lah di sini lah. Kan dulu waktu tahun 1908 itu dibikin rumah biasa aja, sekedar Sultan Suryasa sama anak sini. Setelah itu tahun 1920 ini menurut versi di sini lah, kami orang tua memadahkan dulu di tahun 1920 dibentuk lagi, dibagusi lah. Setelah itu tahun 1950 olah, tapi pagar, tapi kadang-kadang ini nyala istilahnya apa, swadaya masyarakat kan terbatas. Nah, sejak tahun 1984 ini bangunan ini ya pemerintah membangunkan dari kebudayaan bangunan kayak ini sampai sekarang ini Pak, tahun 1984 sampai sekarang ini bangunannya. Untuk yang isi di dalam makam ini tuh semuanya dari keluarga Sultan Suryasa atau ada yang dari yang lain? Dari sini 7 orang kerabat aja, Sultan Suryasa, mama beliau, anak Sidin sama cucu. Jadi 7 orang sini kerabat sini dan kerajaan. Islam Pak? Islam, soalnya kan Sultan Suryasa masuk Islam dulu, otomatis yang di bawahnya Islam. Mamanya sini masuk Islam. Pertama Bapak membaca tulisan makam anak Cina, apakah itu Anak Cina lain, itu anak Cina itu yang sering kan anak Cina ini jarah ke sini karena Cina itu Cina Islam juga. Oh iya. Mualaf juga, jadi ke sini sering. Setelah itu ke sini jarah, dia mau ke Pulau Gebang. Setelah mau ke Pulau Gebang, hendak buat ke kapal, ke perahu, akhirnya jatuh. Tapi versi itu ada yang bilang gugur di sumur sini, ada yang di Sungai Queen? tapi kalau kita secara versi secara sungai itu sungai karena hendak ke Pulau Kampangnya gugur, mayatnya sampai beberapa hari kada dapat. Cuma orang tuanya berpesan apabila ketemu mayat tolong dikuburkan di sini secara Islam karena orangnya mualaf. Tapi itu bukan zaman Sultan Suryasa, tapi zaman Sudah setelah Sultan Suryasa. Sultan Suryasa zaman lawan cucunya beliau. Oh, sudah 2 generasi. 3 generasi lah. Generasi ketiga kayak Temalan. Masyarakat di sini orang penting aja, ada yang pengunjung, ada yang orang alim, yang keempat itu kan pada raja pertama Sultan Suryasa, raja kedua Rahmatullah, raja ketiga Hidayatullah. Nah setelah raja ketiga ini Belanda datang menghancurkan, tapi waktu itu Mustahimillah
Jadi Mustahil itu karena Belanda datang menghancurkan sini, sejak beliau memegang di sini Mustahil itu anak dari Hidayatullah, akhirnya beliau mengungsi ke kayak kami sekarang kita kenal dengan Martapura. Jadi di Martapura itu ada raja keempat, raja kelima, sampai pangeran kalau tidak salah di Martapura itu 17 pangeran sampai ke Sultan. Ada lagi sini tiga generasi yang keempatnya sudah di Martapura sana. Banyak pangeran yang termasuk nang menyekolahkan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan pengelapaian Pangeran Samudra itu Pangeran Samudra sebelum Islam beliau ini. nama lain. Sebelum Islam nama Sidin Pangeran Samudra, setelah masuk Islam nama Sidin Mbak Ali Sultan Suryansa, Pangeran Sultan Suryansa. Perjalanan kami teruskan ke 1 hingga 2 km dari makam. Inilah Masjid Sultan Suryansa. Masjid ini termasuk masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun pada tahun 1526 Masehi sampai dengan 1550 Masehi. Masjid ini terletak di Kelurahan Queen Utara, kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama. Merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Masjid ini letaknya berdekatan dengan komplek makam Sultan Suryansa dan di tepi kiri Sungai Kul. Sekian perjalanan studi kasus kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.